Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri, tentunya dalam tema yang sama terkait dengan janji politik paslon, dan tentunya berkaitan dengan janji ini sudah banyak janji yang ditawarkan oleh para paslon 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana kita masyarakat sebetulnya untuk bisa mengawal apabila nanti siapapun yang terpilih, entah itu paslon 1, paslon 2, paslon 3, seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, janji ini juga kita harus mengawal sebagai masyarakat, jangan sampai ini nanti tidak terrealisasikan gitu ya. Nah, sebetulnya bagaimana nih peran kita sebagai generasi muda untuk bisa mengawal janji yang sudah ditebar atau sudah disampaikan nanti oleh para paslon ini sendiri? Ya, kalau dari Pemuda Bengkulu menganggap bahwa janji ini nanti mungkin akan ditagih ya kalau siapa yang di antara mereka yang memilih dan menang. Jadi harapannya memang pemilu ini berjalan lancar dan nanti siapa yang terpilih bisa merangkul yang lain, itu yang utama. Bukan malah siapa yang menang, yang kalah mungkin disingkirkan atau apa. Kan kita beda dengan negara lain, kita lebih kepada musyawarah untuk mufakat, kita lebih ke persatuan, kita menjaga NKRI, itu kan yang paling kita utamakan sekarang setelah pemilu. Kalau jadi Pemuda Bengkulu misalnya nanti janjinya yang paling sangat kontroversi misalnya makan siang untuk anak-anak dan susu misalnya kan se-Indonesia dengan dana katanya hampir dari 400 triliun dan sebagainya. Ya kalau misalnya paslon 2 yang menang ya harus direalisasikan dong bagaimana caranya, dan janji yang lain dari paslon lain. Apalagi ini menjadi program unggulan gitu ya yang disampaikan. Jadi bagaimana cara menagihnya, kan kita punya cara, kita ada DPRD, kota, provinsi, dan juga mungkin ke DPR RI, kita punya kampus-kampus yang bisa menuangkan itu, kita punya media, kita punya kalau personal kan kita punya aplikasi masing-masing secara personal. Mungkin bisa dituliskan di situ kalau misalnya nanti paslon ini terpilih. Artinya generasi muda juga bisa ikut menagih apabila janji ini mungkin tidak terrealisasikan. Bedanya politik kan enggak seperti misalnya ekonom, atau ekonom harus ahli ekonom, tapi politik itu uniknya, mau dia nggak sekolah, mau dia itu tamatan, mau dia profesor, semua bisa berbicara. Yang selama ini dia tidak ikut politik, tapi karena dia aware dengan politik ini, dia peduli, semua bisa berbicara. Karena negara kita negara berdemokrasi itu tadi, jadi punya kesempatan yang sama. Nah, mungkin dari Bang Milansori, seperti apa nih kalau kita melihat bagaimana janji yang sudah ditawarkan ini, kita sebagai masyarakat, terutama nih teman-teman aktivis juga ikut turut membantu tentunya untuk mengawal janji ini agar bisa terrealisasi ini. Seperti apa Bang Milan? Ya, itu kan kalau seandainya dia terpilih kan, bagaimana cara pengawalannya. Tapi yang paling penting adalah kandidat ini betul-betul berintegritas. Dari niatnya itu harus kemudian baik, harus kemudian bersih, bahwa apa yang disampaikan itu kan dicatat oleh malaikat dan akan dipertanggungjawabkan itu di akhirat. Sebagai hutang juga kan? Sebagai hutang yang harus dibayar. Janji itu harus dibayar. Dia disumpah nanti untuk kemudian melayani rakyat Indonesia, untuk berlaku adil dan lain sebagainya. Dan tentu sebagai, kalau politisi bersih, politisi berintegritas, tentu dia akan berusaha untuk mewujudkan, merealisasikan janji-janjinya. Nah, niat dari politisi, niat dari calon presiden dan wakil presiden itu, jadi di awal itu harus betul-betul niat mulia, niat yang ikhlas, niat yang baik. Apa yang diucapkan itu ingin direalisasikan. Jangan sampai menjadi politisi busuk, calon presiden yang kemudian tidak berintegritas, hanya untuk mengelabui masyarakat agar memilih dia dengan janji yang bombastis, yang terkadang tidak masuk akal untuk direalisasikan. Karena anggarannya mungkin tidak ada, misalkan gitu kan. Tapi dia lakukan itu untuk menggait. Nah, inilah kemudian yang harus dan janji politik ini tidak bisa dipidanakan. Itu persoalannya. Karena janji politik, kecuali kalau kemudian dia membuat pernyataan bahwa saya akan misalkan makan siang gratis tadi, misalkan makan siang gratis untuk santri dan siswa, jika saya tidak merealisasikan itu selama 2 tahun atau selama
setengah periode saya, maka saya siap mundur atau siap dilaporkan ke aparat penegak hukum. Nah, itu bisa Artinya dipidanakan. memang ada pernyataan gitu ya. Nah, kalau janji itu memang inilah permainan dari politisi, apalagi politisi itu kalau seandainya dia tidak berintegritas, jadi mainan dia untuk kemudian mengumbar janji agar masyarakat simpati. Nah, tinggal bagaimana masyarakat ini melihat track record sang calon ini. Bagaimana dia selama ini? Bagaimana sepak terjang dia selama ini? Apakah ada dosa-dosa masa lalu misalkan? Apakah ada celah tidak berintegritasnya dia? Apakah orang ini konsisten nggak? Hari ini dia mengucapkan A, besok dia mengucapkan B. Jejak digital ini sangat kejam sekali. Benar. Nah, masyarakat bisa, apalagi kaum milenial, Bung Leo ya, milenial dan pemuda, kita searching dulu di Google, kita cari di TikTok, kita cari di Instagram, cari di YouTube, itu bersebaran bagaimana ucapan-ucapan 10 tahun yang lalu, ada yang setahun yang lalu, ada yang kemudian debat kandidat yang lalu misalkan. Nah, lihat ucapannya ini sinkron nggak gitu, sesuai nggak sama yang apa yang disampaikan sekarang gitu ya. Kalau ternyata tidak sinkron, nah masyarakat harus menilai dari rekam jejak, di samping membaca visi misi programnya, rekam jejak digital dilihat orang ini konsisten nggak. Nah, kalau tidak, nah masyarakat harus berpikir cerdas. Itulah kenapa saya harus memilih siapa ini kan. Benar. Nah, kalau berkaitan dengan pengawalan, sebagai teman-teman gerakan, tentu nanti kalau siapapun terpilih, mau dia Prabowo, Anies, atau kemudian juga Ganjar, kita harus menagihnya, wajib. Tapi tadi lemah, nggak ada yang bisa kuat secara ini, hanya pertanggungjawaban sang calon itulah kepada agamanya, kepada Tuhannya. Kalau dia berintegritas, berarti dia takut dengan kemudian janji tidak terrealisasi, nanti di akhirat ditagih. Oke, artinya bagaimana nanti ke depan mereka, apakah benar-benar mereka ini paslon yang memang berintegritas gitu, yang bisa mewujudkan janji-janji yang sudah disampaikan gitu ya. Nah, kalau tadi kita bicara juga bagaimana ini rekam jejak digital dan sebagainya, ini sekarang juga lagi heboh-heboh, masyarakat juga yang kita sebagai masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas. Tetapi kalau kita melihat di mana masa kampanye, janji-janji yang sudah bertebaran, ini kan di era teknologi, terutama generasi muda nih yang aktif sekali dalam media sosial. Banyak informasi-informasi yang justru disesatkan akhirnya, yang membuat ini pemilih kita kebingungan dengan apa yang sudah disampaikan, ternyata dari jejak digital dan sebagainya. Ini seperti apa nih kalau dari Bung Leo sendiri melihat? Kalau saya melihat 2024 lebih baik ya, daripada kita 2014 dan 2019 kita sangat terbelah menjadi dua, cebong dan kampret. Hoax itu gila-gilaan begitu kan, kalau sekarang tempat melihat bahwa itu hoax atau enggak, kita udah bisa tahu, kita laporkan, dan itu rupanya hoax, sudah ada cybernya, cek faktanya sudah banyak. Dan milenial dan Gen Z lebih melek karena saluran mereka untuk membandingkan info ini dengan info itu udah banyak sekali. Jadi saya pikir bahwa 2024 ini bakal lebih menarik karena memang hoax itu tidak banyak, dan juga keterbelahan kita antara satu sama yang lain tidak terlalu ketara, betul. Oke, nah kalau dari Bung Melensori seperti apa? Nah, kalau kita melihat juga kan di media sosial banyak sekali buzzer-buzzer gitu ya, yang menyebarkan informasi-informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya gitu, tapi dengan banyak informasi ini masyarakat juga tergiring akhirnya, entah itu informasi yang benar ataupun informasi yang salah nih, seperti apa? Nah, itulah masyarakat kita ini masih memang tingkat penyaringan informasi ini yang minim, literasi yang minim. Padahal kita kalau harusnya menyaring betul-betul kan, saring sebelum sharing kan. Jadi sebelum kita membagikan, kadang-kadang ada berita-berita hoax kan, ada yang kemudian diedit dengan misalkan Tempo, Kompas. Padahal itu bukan Kompas, tapi seolah-olah Kompas. Beritanya dibuat seenak perut oleh buzzer kan. Nah, kita harus menyaring dulu. Kita kalau ada misalkan palanya itu media mainstream, cek dulu benar nggak ini di berita yang lain kan. Kadang-kadang hanya kopernya saja kan. Jadi masyarakat harus betul-betul cerdas menyaring, jangan sampai sudah banyak ini yang masuk penjara gara-gara tidak pandai dalam memfilter berita-berita yang tidak benar. Dan hoax dalam proses pilpres ini, kalau saya berbeda pandangan dengan Bung Leo, kalau Bung Leo itu tidak baik, kita akan ketara, break kalau dulu. saya masih sangat banyak sekali. Oke, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu tentunya kami akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Berendo.